Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur karena hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang tak dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu yang boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang kepadamu, boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Bimbing kami pribadi Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman dan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami supaya kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami akan dalam pengasihan Tuhan. Terpuji nama Kau selamanya. Haleluya. Amin. Oke. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, siapa yang tidak tahu COVID-19? Itu saja. Nah, kita semua sudah tahu. Dan bahkan kita sudah tahu semua efeknya atau imbasnya yang ada di dunia pada saat ini. Bagaimana kalau kita lihat sekolah yang libur, tempat-tempat usaha yang mulai tutup, bahkan ada juga banyak karyawan yang di PHK. Nah, untuk menghadapi hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja kita tidak bisa lagi mengandalkan dunia. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika melihat kenyataan ini, dunia itu amat sangat cepat berubah. Bahkan kita baru saja di awal tahun kemarin merasakan sukacita karena kita boleh
bersama-sama merayakan tahun baruan. Tapi setelah COVID-19 masuk ke Indonesia di tanggal 2 Maret 2020, kita melihat efeknya yang sangat luar biasa, bahkan yang menyebar ke seluruh Indonesia. Dan kita lihat sekarang Indonesia sedang dilanda gawat akan COVID-19 ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari Roma 5 ayat 1 sampai 5, di mana kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Nah, namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Roma 5 ini, di mana surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus seperti yang kita ketahui, dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Dan bisa dibilang bahwa dalam pasal 5 ini itu menggambarkan bagaimana pengharapan. Nah, pengharapan itu berasal dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca lebih lanjut, kita akan bahas lebih lanjut seperti apa pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa pengharapan itu dan bagaimanakah rumus pengharapan seperti yang tertera dalam judul di awal video ini. Kita akan bersama-sama juga belajar bagaimana rumus pengharapan itu. Bagian pertama, iman dalam pengharapan. Kita akan baca ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama dan ayat kedua, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, jadi bagian pertama adalah iman dalam pengharapan. Nah, jadi iman kepada Yesus adalah kunci kita memiliki pengharapan, dan kita percaya bahwa pengharapan itu amat sangat berarti dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca di Ibrani 6 ayat 1-9 dikatakan tentang bagaimana pengharapan itu adalah seperti Saul. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara yang tidak tahu Saul itu adalah jangkar, yang dimana dia yang kuat bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, jadi pengharapan itu tertanam kuat seperti jangkar. Dan bahkan kalau kita bayangkan jangkar itu bisa menghentikan laju kapal yang besar sekalipun. Itu luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita kembali ke Roma 5 tadi di ayat pertama dan kedua, bagaimana dikatakan bahwa kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu akan menghasilkan kasih karunia, dan kasih karunia itu akan menghasilkan pengharapan bagi kita. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu adalah awal dari pengharapan kita. Dan dalam iman kita memiliki pengharapan. Dan kita percaya bahwa ketika kita terus berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendekat, kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Jadi kita percaya bahwa dengan mendekat kepadanya, pengharapan itu akan ada. Jadi iman dalam pengharapan itu bagian pertama. Bagian kedua, ini rumus pengharapan seperti yang saya bilang tadi, yaitu rumus 2K 1T. Nah, jadi seperti halnya matematika, ada juga ternyata Bapak Saudara rumus untuk memiliki pengharapan. Dan selain iman, ada juga yang namanya 2K 1T. Nah, saya akan menjabarkan satu-satu penjelasan di bawah ini. Pertama, K pertama yaitu kesengsaraan. Ini adalah posisi awal di mana kita menuju pengharapan. Dan Rasul Paulus melambangkan kesengsaraan ini dengan bermegah.
Nah, jadi kata bermegah ini saya cari coba artinya, dan saya menemukan kata yang lebih mudah untuk kita pahami, yaitu berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, kata yang digunakan adalah gembira. Bagaimana kita gembira ketika kita menghadapi kesengsaraan? Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita, dan Tuhan tahu bahwa kita bisa melaluinya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan itu akan membawa kita supaya kita percaya dan kita terus yakin. Di bagian pertama tadi, iman. Kita memiliki percayaan penuh bahwa Tuhan akan membimbing kita dalam kesengsaraan ini. Seperti itu bagian pertama Bapak Ibu Saudara. Bagian kedua yaitu ketekunan Bapak Ibu Saudara. Ketekunan. Nah, jadi setelah kita melewati kesengsaraan, kita akan selanjutnya dibawa kepada ketekunan. Nah, dan di ketekunan ini, ketika kesengsaraan datang kembali atau mungkin ada kesengsaraan yang baru, kita sudah siap. Kita sudah siap dalam menghadapinya. Dan itu saja, kita terus mengandalkan Tuhan, dan kita percaya dengan iman kita bahwa Dia akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Nah, itu bagian kedua. Jadi K pertama adalah kesengsaraan, K kedua adalah ketekunan Bapak Ibu Saudara. Dan 1T itu adalah bagian terakhir, yaitu kalau kita baca di ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. K pertama ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan K kedua. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi dari kesengsaraan Bapak Ibu Saudara, ketekunan, selanjutnya kita ada di tahan uji. Nah, tahan uji ini sendiri adalah sama proses panjangnya dengan pembuatan emas. Karena kalau kita lihat pembuatan emas itu mengalami penyaringan beberapa kali, pembakaran beberapa kali, dan itu semua dilakukan supaya boleh memiliki kemurnian yang amat sangat bagus ketika dijual di pasaran. Dan bahkan kalau kita lihat dalam kitab Roma sendiri, dalam Roma 16 ayat 10 dikatakan tentang bagaimana ada tokoh yang memiliki tahan uji itu, yaitu ada Apeles. Tapi juga dalam 2 Timotius 3 ayat 8 juga dikatakan tentang bagaimana ternyata ada juga yang tidak tahan uji, yaitu Yanes dan Yambres, yang dimana dia tidak menerima ajaran Musa. Dan kesengsaraan ditambah ketekunan ditambah tahan uji itu sama dengan pengharapan. Jadi ketika kita menghadapi semuanya itu, menghadapi kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, menghasilkan pengharapan. Dan beginilah kurang lebih rumus pengharapan yang digambarkan dalam ayat 3 dan 4. Dan pengharapan itu suatu hal yang amat sangat berharga untuk kita pertahankan. Dan sudah sampai di posisi manakah kita dalam pengharapan itu? Dan terus saya yakin bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan dalam Tuhan itu masih ada. Selanjutnya bagian ketiga di ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan kasih Allah itu dicurahkan dalam kehidupan kita, dan kasih Allah itu tidak mengecewakan. Dan Roh Kudus, Roh Kudus yang akan membimbing kita dalam kita menghadapi setiap permasalahan, dan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, jadilah pribadi yang terus memiliki pengharapan akan kasih Allah, dan kita yakin bahwa ketika ketika kita menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita, atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang saat ini sedang terkena PHK, atau mungkin ada yang gajinya berkurang, atau mungkin memiliki masalah-masalah yang lain, kami yakin
bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara terus ada. Nah, terus pertahankan iman Bapak Ibu Saudara, lakukan rumus 2K, satu tidak di kesengsaraan, ketekunan, dan tahan uji. Dan yang terakhir, kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki kasih Allah. Biarlah kebenaran firman ini boleh memberkati kita semua, supaya kita boleh menjadi pelaku-pelakunya, bukan hanya pendengarnya. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, mengucap syukur Tuhan karena kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, jadi hamba-hamba-Mu yang terus belajar akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Ajar kami untuk kami menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Engkau, dalam iman kami, dalam kesengsaraan kami, dalam ketekunan dan tahan uji kami Tuhan, juga dalam kasih Allah yang boleh curahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan terus setia dalam melaksanakan semuanya ini, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.